Persib siap hadapi Borneo FC, tidak berikan waktu libur panjang. Persib Bandung menjalani waktu libur singkat pada Hari Raya Idul Fitri 1446 yang jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Pelatih Persib, Bojan Hodak, hanya memberikan waktu libur selama 4 hari, dari 30 Maret hingga 2 April 2025. Penggawa Persib kemudian akan kembali berkumpul pada Kamis, 3 April 2025, dan kembali melakoni latihan rutin. Kami libur selama 4 hari, ucap Bojan Hodak. Persib tidak bisa memberikan waktu libur panjang mengingat ada agenda menjalani laga penting pekan ke-28 Liga 1 2024-2025 melawan Borneo FC Samarinda. Laga Borneo FC versus Persib Bandung akan digelar 11 April 2025, digelar di Stadion Segiri, Samarinda. Persib tengah berada dalam jalur perburuan gelar juara Liga. Maung Bandung memimpin klasemen sementara dengan 57 poin, unggul 8 angka dari tim peringkat kedua Dewa United. Selama pemain menjalani libur lebaran, sajian makanan berlemak dan bersantan berpotensi menguji para pemain Maung Bandung. Namun, Hoda tak memberikan instruksi khusus dengan melarang pemainnya menyantap makanan tertentu. Satu hal yang pasti, Hoda menerapkan aturan soal kondisi berat badan ideal yang harus dipenuhi pemain Persib. Jika bobot pemain ada yang melebihi batas, akan ada denda yang harus dibayar. Saya tidak khawatir, mereka paham dengan peraturan jika berat badan bertambah, akan ada denda, kata Hoda. Jadi saya yakin semua akan kembali tiba dengan berat badan yang ideal, tutur pelatih asal Kroasia itu. Terakhir, Bojan Hoda mengucapkan selama Hari Raya Idul Fitri untuk pendukung Persib, Bobotoh. Untuk semuanya, saya tidak tahu bagaimana ucapan di sini, tapi di Malaysia itu selamat Hari Raya dan mungkin di sini sama. Selamat Hari Raya untuk semua Bobotoh, ucap Hoda. Pengakuan Mark Locke, berutang budi kepada sepak bola Indonesia. Mark Locke merupakan salah satu pemain asing yang sangat beruntung meneruskan karir ke Indonesia. Terlebih saat gelandang kelahiran Amsterdam, Belanda, itu memutuskan menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 12 November 2020. Sejak kedatangannya pada 2017 dan bermain untuk PSM Makassar, Mark Locke sejauh ini setidaknya sudah merasakan sejumlah gelar juara bersama tim yang pernah memakai jasanya, termasuk Persib Bandung saat ini. Bersama PSM, Mark Locke menggondol Piala Indonesia 2019. Lalu, bersama Persija Jakarta, ia ikut berjasa di balik kesuksesan Macan Kemayoran menjadi yang terbaik di Piala Menpora 2021. Pindah ke Persib pada 2021, torehan playmaker ini semakin melambung. Pada musim 2023-2024, Mark Locke dan kawan-kawan menyabet gelar jawara BRI Liga 1. Musim ini, Persib juga berpeluang mempertahankan gelar alias back-to-back. Hingga pekan ke-27 BRI Liga 1 2024-2025, Maung Bandung masih memuncaki klasemen sementara dengan torehan 57 poin. Performa Mark Locke yang di atas rata-rata juga membawa sang pemain ke timnas Indonesia via program naturalisasi. Sebelum ke Indonesia, Mark Locke cukup lama bermain bersama tim-tim dari Belanda dan Skotlandia. Terkait keputusannya meneruskan karir ke Liga Indonesia, Mark Locke mengaku telah mendapat banyak hal yang membuatnya seperti saat ini. Saya pikir itu berarti segalanya. Itu memberi saya semua yang saya miliki sampai hari ini. Koneksi yang saya buat, cinta yang saya miliki untuk setiap pertandingan, persahabatan dengan siapapun, dan keberhasilan, kata Mark Locke. Tapi juga saya pikir pelajaran dari sepak bola Indonesia itu telah membentuk saya lebih sebagai seseorang. Itu telah membentuk saya sebagai pribadi dan seorang atlet, seorang pebisnis, imbuhnya. Menurut Mark Locke, ia berutang banyak kepada sepak bola Indonesia. Pelajaran yang ia dapat di Belanda sangat mendukung karirnya. Saya pikir saya berutang segalanya dari sepak bola dan terutama dalam perjalanan saya. Tentu saja untuk sepak bola Indonesia, tukasnya. Tapi saya pikir pelajaran yang dipetik di Eropa, di mana di sana benar-benar sungguh berarti bagiku untuk bisa sukses dan berhasil di sini. Jadi ya, saya hanya memiliki perasaan syukur dan saya pikir ketika kamu benar-benar mengenal saya sebagai pribadi, saya pikir satu hal di mana orang bisa menganggapku sebagai orang yang positif dan orang yang bersyukur serta rendah hati. Karena dari semua yang saya hadapi dan yang telah saya alami, jadi perasaan positif, bersyukur, dan rendah hati selalu menjadi nomor satu dalam setiap keputusan yang saya buat dalam hidup, tutupnya. Mark Locke fokus menjaga kondisi di masa liburan. Skuad Persib sedang diberi lagi jatah libur Idul Fitri oleh tim pelatih. Mark Locke menegaskan pentingnya menjaga level kebugaran karena pemain sebelumnya digenjot latihan berat. Menurutnya fisik pemain tidak boleh menurun jelang kembali tampil di sisa musim kompetisi. Para pemain sempat diliburkan selama 10 hari selama bulan Ramadan dan kebugaran mereka ditingkatkan oleh tim pelatih dengan latihan intensitas tinggi.
Kini dengan kondisi pemain yang ada di level prima, tentu kerja keras tersebut tidak boleh disia-siakan dengan berleha-leha selama rehat Idul Fitri. Maung Bandung rencananya mulai kembali berlatih pada Rabu, 2 April 2025, mendatang. Ya, kita latihan dalam beberapa hari kemarin memang sangat berat, karena kita dari libur dan langsung latihan intensitas itu sangat tinggi. Terang Klopp, sekarang libur lagi tapi harus tetap jaga kondisi karena kini sudah naik, kondisi fisik, dan jangan sampai turun lagi. Kita harus jaga dan minggu lalu latihan berat sekali. Imbu sang kapten kesebelasan, Klopp benar-benar fokus menjaga kondisi dan memilih tidak berlibur saat sesi latihan bersama ditiadakan selama 4 hari. Dia hanya berkumpul dengan istri dan anaknya sambil disisipi agenda latihan ringan. Saya di Jakarta saja, sama keluarga, berlatih di rumah dan mungkin ada beberapa aktivitas sama anak tapi saya nggak kemana-mana. Kata gelandang asal Belanda yang kini sudah menjadi WNI tersebut. Kompetisi Liga 1 terakhir digelar pada pekan ke-2 Maret 2025 dan diliburkan karena FIFA Matchday dan rehat Idul Fitri. Persib sendiri baru akan bertanding lagi pada 11 April 2025 menghadapi Borneo FC di pekan ke-28. Klopp mengaku tidak sabar untuk kembali memainkan pertandingan di Liga 1. Meski dia juga harus lebih dulu menunda keinginan untuk merumput lagi karena terkena sanksi akumulasi kartu kuning untuk partai melawan Borneo FC, saya sudah tidak sabar untuk main Liga lagi. Sudah lumayan lama kita istirahat. Semoga libur ini cepat selesai supaya bisa kembali main, tukas dia. Naturalisasi Nick Kuipers bawa keuntungan ganda. Persib Bandung dan Timnas Indonesia berpeluang mendapat keuntungan besar. Keinginan Nick Kuipers untuk dinaturalisasi membuka sejumlah kemungkinan menarik. Kehadirannya di skuad nasional bisa memberi dampak signifikan bagi sepak bola Indonesia. Nick sudah menghabiskan lebih dari 6 tahun berkarir di Indonesia. Pengalamannya bermain di Liga 1 membuatnya memahami karakter pemain lokal. Kemampuannya beradaptasi dengan sepak bola nasional menjadi modal penting untuk memperkuat timnas. Kontrak Nick dengan Persib akan berakhir pada 31 Mei 2025. Perpanjangan kontrak terakhirnya dilakukan pada 3 Februari 2024. Situasi ini memberi waktu ideal untuk proses naturalisasi. Nick memiliki postur ideal untuk bek tengah timnas. Dengan tinggi 1,93 meter, ia bisa menjadi solusi bagi lini belakang. Keunggulan duel udara menjadi nilai plus yang dibutuhkan timnas. Pengalaman Nick bermain di Eropa juga menjadi nilai tambah. Ia pernah membela MVV Maastricht selama bertahun-tahun. Jam terbangnya di Liga Belanda memberikan wawasan taktis yang berharga. Statistik Nick bersama Persib menunjukkan konsistensi permainannya. Ia telah bermain dalam 152 pertandingan selama 6 tahun. Totalnya mencapai 13.131 menit bermain, membuktikan ketangguhannya sebagai bek andalan. Nick juga produktif untuk ukuran seorang bek. Ia mencetak 9 gol dan 6 assist selama membela Persib. Kemampuannya menyumbang gol dari bola mati menjadi nilai tambah untuk timnas. Harga pasar Nick saat ini mencapai 6,08 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan kualitasnya sebagai pemain kelas atas di Liga 1. Investasi naturalisasi untuk pemain sekelasnya tentu sepadan. Nick juga menunjukkan kedewasaan dalam bermain. Meski berposisi sebagai bek, ia hanya menerima 1 kartu merah langsung selama berkarir di Persib. Disiplin permainannya sangat dibutuhkan timnas. Pengalamannya bermain di Liga 1 dan Eropa memberi nilai tambah bagi timnas. Sementara Persib juga akan mendapat keuntungan dari status barunya sebagai pemain lokal. Fokus juara, Kevin Mendoza siap hadapi Borneo FC. Kevin Ray Mendoza kembali ke Bandung dengan semangat yang membara. Usai membela timnas Filipina, kiper berusia 29 tahun ini tak ingin larut dalam euforia. Fokusnya kini tertuju pada satu tujuan utama, membawa Persib meraih kejayaan di Liga 1. Baginya, setiap laga adalah langkah menuju bintang keempat yang sudah dinantikan oleh para pendukung Maung Bandung. Kembalinya Mendoza tentu menjadi dorongan besar bagi Persib, terutama dalam menghadapi laga penting melawan Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan duel krusial dalam persaingan menuju puncak klasemen. Mendoza sadar, tantangan besar menanti di depan. Saya harus kembali fokus. Target utama kami adalah juara, ujarnya dengan penuh keyakinan. Kehadiran Mendoza di bawah Mister Gawang bukan sekadar menambah kekuatan di lini pertahanan. Pengalaman internasionalnya bersama timnas Filipina menjadi aset berharga bagi skuad asuhan Bojan Hodak. Dengan laga-laga penting yang tersisa, konsistensi dan mental juara menjadi faktor utama dalam perburuan gelar. Mendoza menegaskan, setiap pertandingan harus dimenangkan. Kami menghadapi Borneo dan kemenangan adalah harga mati, tambahnya. Persib saat ini berada dalam kondisi yang cukup baik, namun persaingan di papan atas Liga 1 semakin ketat.
Setiap poin sangat berarti dalam perburuan trofi. Mendoza memahami tekanan yang ada, tetapi justru menjadikannya sebagai motivasi tambahan. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami siap berjuang, katanya. Optimisme tinggi terus digaungkan di ruang ganti tim, dengan seluruh pemain bertekad memberikan yang terbaik di setiap laga. Para pendukung Persib tentu berharap kembalinya Mendoza akan membawa stabilitas di lini belakang tim. Sebagai kiper utama, perannya sangat vital dalam menjaga pertahanan tetap solid. Pengalamannya bermain di level internasional diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan diri tim dalam menghadapi laga-laga penentu. Persib membutuhkan mental pemenang, dan Mendoza bertekad untuk membuktikan dirinya sebagai penjaga gawang yang bisa diandalkan. Perjalanan menuju gelar juara memang masih panjang, tetapi tekad dan kerja keras menjadi kunci utama. Mendoza dan rekan-rekannya tak ingin menyia-nyiakan peluang yang ada. Setiap pertandingan harus dijalani dengan semangat juang tinggi demi menggapai mimpi besar. Dengan dukungan penuh dari Bobotoh, Persib berharap bisa menutup musim ini dengan prestasi gemilang. Dengan laga-laga berat di depan mata, Mendoza tak ingin kehilangan fokus. Ia menyadari bahwa kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, dirinya berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik di setiap sesi latihan dan pertandingan. Kami harus tetap solid, tetap fokus, dan tidak boleh lengah, pungkasnya. Kini, semua mata tertuju pada Persib. Apakah Maung Bandung mampu meraih bintang keempat? Mendoza siap menjadi bagian dari sejarah itu.